Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasar uang pasar uang dalam materi makro Islam. Saya nemu sebuah slide yang cukup menarik dan menurut saya cukup mewakili materi kita pada hari ini sehingga bisa dipergunakan. Ya, pertama-tama pengertian pasar uang adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek. Maksudnya jangka pendek adalah kurang dari 1 tahun. Sedangkan pengertian pasar uang syariah adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar, maksudnya pasar uang dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas atau kelebihan likuiditas. Apa itu likuiditas? Nah, berarti liquid. Liquid itu artinya cair berarti gampangnya sedang kekurangan uang yang mudah dicairkan begitu ya. Jadi kadang-kadang tidak punya uang itu belum berarti benar-benar tidak punya uang. Kadang-kadang bank itu punya aset tapi tidak liquid begitu ya. Misalkan kalau kalian sebagai individu begitu ya, kalian pas nggak punya uang, tetapi sebetulnya kalian tidak benar-benar nggak punya uang. Kalian misalkan punya aset mobil, punya aset rumah misalkan begitu ya, tapi itu tidak liquid atau tidak mudah dicairkan. Nah, sementara itu kalian membutuhkan dana dalam waktu yang cepat. Pengembangan pasar uang sangat penting karena mekanisme pasar uang syariah hanya akan efektif bila cukup banyak instrumen yang diperdagangkan. Kemudian ada lembaga yang bersedia menjadi pembuat transaksi yang melakukan verifikasi atas kesempatan investasi. Kemudian juga mengatasi kesulitan dan memastikan adanya kemungkinan bagi investor untuk mencairkan kembali investasi mereka tanpa mempengaruhi pendapatan efektif. Kemudian adanya prasarana komunikasi yang memadai dan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang itu alokasinya dan pinjamannya jangka pendek. Tempat transaksinya abstrak. Kemudian kurang terorganisir. Dan tujuannya untuk memenuhi modal jangka pendek. Kalau pasar modal, instrumen yang diperjualbelikan adalah surat berharga jangka panjang. Misalkan saham. Lalu tempat transaksinya jelas. Di mana? Di bursa efek. Kemudian pasarnya terorganisir dan tujuannya untuk penguasaan perusahaan. Semakin besar kita memiliki saham sebuah perusahaan, kan berarti kepemilikan kita di perusahaan tersebut besar. Walaupun nanti di pasar modal ada juga orang yang transaksinya spekulatif atau tujuannya bukan untuk mencari dividen atau penguasaan atas perusahaan, tetapi hanya untuk mengejar capital gain. Apa itu capital gain? Selisih harga jual beli saham. Jadi beli sahamnya pas murah,
dijual pas mahal. Nah itu kalau ada selisihnya namanya capital gain. Kadang-kadang orang hanya mengejar itu, tidak sabar untuk mengejar dividen yang dibagikan biasanya tahunan ya. Fungsi peserta dan tujuan pasar uang. Pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter. Nah, OMS ditujukan untuk mencapai target operasional pengendalian moneter syariah. Apa itu OMS? OMS atau Operasi Moneter Syariah adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan ini dilakukan dengan itu tadi ya, operasi pasar terbuka. Apa itu operasi pasar terbuka? Ya, operasi pasar terbuka itu adalah transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan BI dengan bank dan pihak lain dalam rangka OMS ini tadi ya. Apa itu tadi OMS? Operasi Moneter Syariah. Nah, tujuannya apa ini? Target operasionalnya apa? Yaitu kecukupan likuiditas perbankan syariah. Kemudian variabel lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, para peserta dalam pasar uang siapa? Ada lembaga keuangan, ada perusahaan besar, ada lembaga pemerintah dan juga individu. Pihak yang terlibat yang membutuhkan dana dan yang menanamkan dana. Tujuan pihak yang membutuhkan dana tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, memenuhi kebutuhan likuiditas, kebutuhan modal, dan kalah clearing. Investor tujuannya apa? Untuk memperoleh penghasilan, membantu pihak yang kesulitan keuangan dan juga untuk spekulasi. Nah, ini pasar uang ya. Secara umum ya, karena kalau syariah harusnya nggak boleh spekulasi ya. Kalau kalah clearing maksudnya apa? Kalah clearing itu adalah bank yang mempunyai kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan hak pembayaran yang mereka terima ke peserta clearing lainnya. Ya, selanjutnya jenis-jenis resiko investasi di pasar uang. Ada resiko pasar. Bisa jadi pasarnya persaingannya tidak sempurna misalkan. Ada resiko gagal bayar. Ada resiko inflasi. Ternyata inflasinya terlalu besar misalkan, akhirnya uang yang kelihatannya banyak tetapi nilainya kecil. Resiko valuta, misalkan kalau pakai uang asing kan bisa fluktuatif ya valuta asing itu. Resiko politik, ya jelas lah ya, resiko politik. Kalau misalkan tiba-tiba ada perang, wah segala macam fungsi keuangan pasti kacau. Resiko likuiditas,
Jadi ada instrumen-instrumen yang kurang liquid. Resiko reinvestment apa maksudnya ya? Berarti kalau ingin diinvestasikan kembali, mudah atau tidak instrumennya itu. Nah, yang dibeli itu ya di pasar uang. Ya, kita lanjutkan. Instrumen pasar uang konvensional, misalkan SBI, Sertifikat Bank Indonesia, pasar uang antar bank, surat berharga pasar uang, deposito, commercial paper, repurchase agreement, bankers acceptance, promise, dan WESO. Kalau yang syariah apa? Ada SBI syariah. Kemudian ada repo SBI syariah. Ada apa ini? SBSN, surat berharga syariah negara. Ada juga reponya SBSN. Kemudian ada instrumen pasar uang antar bank syariah dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Jadi kalau yang repo ini biasanya yang beli bank ya. Jadi saya membaca berita ini, judulnya Bank Indonesia menawarkan repo SBSN ke bank syariah, di mana repurchasing agreement itu bisa disebut juga dengan transaksi gadai atau menggadaikan SBSN. Nah, selanjutnya pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antara antar negara maupun suatu negara. Bentar. Jadi antar negara maupun di dalam negara. Pasar falas adalah mekanisme di mana orang bisa mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat fluktuasi kurs atau fluktuasi kurs atau kurs itu apa ya? Kurs itu nilai tukar ya, nilai tukar uang antar negara. Jual beli falas menurut syariah. Jadi kalau di istilah syariah kita pakai nama shorf ya, shorf. Pada prinsip syariahnya, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan pertukaran antara emas dan perak, atau dikenal dalam terminologi fikih dengan istilah yang disepakati para ulama keabsahannya. Jual beli mata uang boleh dengan ketentuan tidak spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau jaga-jaga. Bila dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilai harus sama dan tunai. Bila berbeda, maka ditukar dengan kurs yang berlaku saat itu dan tunai. Jelas ya? Jadi gampangnya begini, kalau kita jual beli dolar itu boleh kalau kalian memang mau butuh dolar untuk perjalanan ke luar negeri misalkan, atau untuk saya memang mau kuliah di Amerika misalkan, butuh dolar, itu boleh. Tapi tidak boleh borong dolar disimpan
untuk menunggu harganya naik terus dijual itu nggak boleh, karena itu sama dengan gambling ya. Penentuan harga dan cara pembacaan kurs dapat diklasifikasikan sebagai direct quote, indirect quote, dan cross rate. Direct quote itu gimana contohnya? Contohnya begini, kalau direct quote itu kurs rupiah terhadap dolar ya, 15.569 rupiah per dolar, itu direct quote. Kalau indirect quote berarti dibalik. Jadi kalau kita pakai dolar berarti 0,00009 dolar per rupiah ya. Jadi agak ini ya, agak sulit malah. Nah, kalau cross rate apa? Nah, ini saya baru nemu. Kalau cross rate itu adalah nilai tukar suatu valuta terhadap valuta lainnya, di mana baik reference currency maupun non referensinya bukan US dollar. Misalkan Singapura dolar terhadap Hong Kong dolar misalkan, atau GBP atau Great Britain pound sterling terhadap Singapura dolar misalkan. Lalu jenis transaksi valuta asing. Ada 3 jenis transaksi di bursa balas, yaitu transaksi tunai atau spot. Transaksi tunai dapat dilakukan dalam 3 cara. Value today atau nilai sekarang, dengan disebut juga dengan cash settlement. Value tomorrow disebut juga dengan one day settlement. Kemudian value spot. Yang kedua, ada selain transaksi tunai ya, ada transaksi berjangka atau forward, dan transaksi barter atau swap. Jenis-jenis transaksi valuta asing bila ditinjau menurut syariah. Spot, pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan saat itu juga. Paling lambat jangka waktunya 2 hari. Kalau forward boleh, asal transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Kalau swap, kontrak pembelian atau penjualan dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Kalau option, kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Jadi kalau option ini dasarnya adalah trading hak jual dan hak beli, bukan trading langsung saham atau forex-nya. Dalam istilah perdagangan umum bisa diibaratkan seperti makelar. Ya, kita lanjutkan. Fungsi pasar falas untuk transfer daya beli, penyediaan pembiayaan atau kredit, dan mengurangi resiko valuta asing. Pelakunya siapa?
Pelakunya ada dua jenis tingkatan, yaitu antar bank dan klien. Peserta yang aktif dalam transaksi valuta asing terdiri dari 4, yaitu dealer falas bank dan non-bank, perusahaan dan individu, spekulator, dan arbitrase, lalu bank sentral. Ya, ini salah tulis ya. Yang betul adalah arbitrase. Apa itu arbitrase? Ya, untuk valuta asing, arbitrase timbul karena adanya perbedaan tingkat kurs pada mata uang yang sama di beberapa tempat yang berbeda, seperti pada bank atau dealer yang berbeda. Aktivitas arbitrase pada akhirnya akan menyebabkan tingkat kurs menjadi sama di berbagai tempat, ya. Oke. Oh, ternyata habis. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Silahkan kalau ada pertanyaan, ya.